Pada soal kali ini kita akan membahas tantangan dari modul 12 yaitu cutting a graph. Jadi soal ini sebenarnya bertujuan untuk program ini sebenarnya tujuannya untuk menentukan apakah sebuah vertex masih terhubung setelah penghapusan edge. Jadi untuk menjawab pertanyaan apakah dua vertex itu masih berada dalam komponen yang terhubung yang sama setelah serangkaian operasi penghapusan edge atau cut. Jadi jadi um, ini soalnya dalam bahasa Inggris. Jadi ada two types of operation, ada cut, ada ask. Jadi cut ini untuk yang potong edge-nya, lalu ask ini untuk bertanya apakah masih terhubung atau tidak. Jadi inputnya itu ada N, M, dan K. Lalu habis itu dia akan sebanyak, jadi setelah memasukkan N, M, K, N baris berikutnya itu berisi dua buah bilangan UI dan VI. Dan K baris berikutnya itu berisi cut UV atau ask UV. Lalu outputnya itu yes atau no. Jadi ini contoh inputnya. Kita coba buat codingannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita include library dulu, standar input output studio.h. Nah, uh, lalu kita menggunakan juga library string karena ada beberapa operasi dan perintah yang akan menggunakan dari string. Lalu kita define. Di sini kita membuat dua jenis. Jadi ada max n itu 50.000 saja. 50.005 dan 150.000. Max K saja namanya 150.000. Tapi lebihkan supaya yang mencegah kalau misalnya harus memorinya tidak pas-pas begitu. Jadi sekarang kita akan membuat struct. Nah, struct ini isinya adalah char type, lalu char array, berarti ini lebih ke string sebenarnya ya. Lalu int u dan int v. Ini untuk operationnya, jadi kita namakan dia operation. Jadi char type ini menyimpan jenis operasinya apakah ask atau cut yang tadi. Kenapa 5 padahal harusnya 3 saja? Karena kita lebih baik menyimpan lebih daripada pas-pas lalu ternyata dia ternyata itu misalnya 3 itu tidak memperhitungkan new line dan lain-lain sebagainya, jadi lebih baik kita lebihkan jadi 5. Lalu sekarang kita deklarasikan parent dan rank R. Ini array parent dalam disjoint set union, ini ranknya. Lalu sekarang kita deklarasikan operation. Jadi tipe data operation, array dengan tipe data operation dengan jumlah max k. Lalu answer ini max k, jadi 2 dimensi untuk answernya. Nah, OPS ini untuk menyimpan operasinya, sedangkan answer ini untuk menyimpan jawabannya. OPS ini yang menyimpan nanti yang ask atau cut apa begitu, sedangkan answer ini yang akan menyimpan jawabannya yes atau no begitu. Jadi kita deklarasikan di awal untuk nanti tergantung hasilnya. Nah, sekarang kita buat fungsi find set. Kurang lebih fungsinya ini sama dengan soal di latihan modul 12, latihan 1. Jadi ya ini kebetulan sama. Jadi cara kerjanya itu untuk mencari tahu root sebenarnya. Jadi masukkan in x lalu dilihat apakah parent x itu sama dengan x, artinya kan dia rootnya sama dengan yang angkanya, maka
return X. Lalu kalau tidak maka kita akan rekursif. Jadi fungsi ini bertujuan sebenarnya untuk jadi fungsi ini bekerja dengan jadi masukkan in X lalu dicek apakah sama rootnya. Jika ya, return X. Lalu ini yang path compression. Lalu return parent X atau return rootnya. Sekarang kita membuat fungsi union set untuk menggabungkan, ya kurang lebih sama dengan waktu di latihan 1 modul 12 juga. Jadi fungsi ini bertujuan untuk menggabungkan A dan B. Jadi cari dulu rootnya, lalu setelah dapat rootnya lihat kalau rootnya A dan rootnya B sama berarti kan satu kelompok. Jadi tidak perlu digabungkan lagi. Tapi kalau tidak maka kita lihat kalau rootnya lebih besar maka root B parent dari root B sama dengan root A. Jika root A lebih kecil daripada root B maka parent root A sama dengan root B. Jadi intinya kita ambil uh, root yang lebih besar gitu. Lalu setelah selesai, jika jika tidak lebih besar ataupun lebih kecil, maka kita anggap sama root B adalah root A, lalu kita tambahkan. Uh, Else, jika tidak keduanya tidak lebih besar atau lebih kecil, maka kita tempelkan saja. Kita gabungkan saja, lalu kita tingginya bertambah, ranknya bertambah. Oke, sekarang kita buat in main untuk fungsi utamanya yang akan jalan waktu di compile lalu di run. Yang pertama kita buat adalah karena program dari soalnya itu meminta untuk inputnya 3 buah bilangan. Jadi ada int n, m, dan k. Lalu ya meminta user untuk input dengan scanf. Lalu uh, sekarang kita akan membuat loop sebanyak mh karena seperti permintaan soal tadi di dari no i sama dengan no i kurang dari m ya. Oh ini nggak perlu ya, ini terikut tadi. Jadi kita menerima input untuk UV di setiap edge-nya. Oh ya, jadi N ini sebenarnya mewakili vertex, jumlah vertex, lalu M itu jumlah edge awal, lalu K itu jumlah operasi. Jadi sebenarnya program dengan menulis ini, pada akhirnya edge ini hanya dibaca di awal, tetapi tidak digunakan karena ini menggunakan teknik reverse processing. Jadi pada akhirnya setiap edge itu akan dipotong tepat 1 kali, yang berarti pada akhirnya akan grafnya itu akan kosong, sehingga ini hanya memenuhi untuk format input, tapi tidak akan digunakan. Selanjutnya kita akan inisialisasi DSU, kita akan loop semua vertex, oh sorry, jadi dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Parent I sama dengan I, ranknya sama dengan 0. Jadi awalnya kita pisahkan dulu semuanya, lalu ranknya sama dengan 0. Kurang lebih ini mirip dengan yang latihan. Lalu, lalu karena ada sebanyak K operasi, ya kita menerima input dari penggunaan untuk operasinya. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita menerima untuk type-nya antara cut atau ask, lalu yang U dan V-nya. Selanjutnya, uh, ini kita sekarang deklarasikan sebuah variabel bertipe data integer and count. Ini untuk menyimpan jumlahnya, uh, jumlah jawaban atau jumlah berapa kali operasi ask muncul. Lalu kita akan menjalankan loop reverse-nya. Nah, jadi ini cara kerjanya, inti cara kerja dari program ini. Jadi misalnya inputnya itu 0 cut, 1 ask, 2 cut. Nanti dibalik, jadi 2, baru 1, baru 0. Nah, bagaimana loop reverse ini? Berarti dia dari I sama dengan K kurang 1 dulu. Lalu dia akan berkurang sampai 0. Atau sudah habis. Iya. Wow.
Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nanti dia akan pakai ini string compare ya. Jadi dia membandingkan apakah type-nya itu adalah ask jika ia jalankan ini. Jika ia jalankan, dia cek lagi apakah root dari U itu sama dengan root dari V. Mak jika ya yes, jika tidak no. Lalu kita oh ya, tinggal kita tambahkan plus plus ini belum ya. Eh, Sepertinya ini tidak perlu. Oke. Okay. Nah, tapi kalau type-nya itu bukan ask, kan berarti cut. Nah, waktu dia cut, berarti kita langsung gabungkan U dan V. Pakai fungsi union set. Nah, mungkin yang bertentangan sebenarnya kenapa operasinya antara ask atau cut, tapi justru pada saat cut dia melakukan union atau penggabungan. Karena soal ini adalah soal reverse. Dia kan dari k-1 sampai 0 dia berkurang. Jadi kebalikan dari memotong adalah menggabungkan begitu. Jadi dia melakukan sebaliknya. Oh ya, lalu kenapa di sini answer count-nya itu bertambah? Karena kan dia tuh untuk menghitung berapa berapa kali jumlah ask. Jadi ya setiap kali dia memenuhi kondisi ini, dia bertambah satu. Baik dia yes maupun no, itu kan terhitung sebagai ask satu kali. Dan seterusnya dia akan berulang sampai selesai. Nah, setelah selesai, karena tadi kita akan melakukan operasi reverse, maka jawabannya itu pasti terbalik. Nah, sekarang karena dia terbalik, kita harus balikkan dia kembali dengan cara ya kita menggunakan loop yang terbalik supaya yang terbalik tadi dibalik menjadi urutan yang sesuai dengan mau soal. Lalu yaitu dari answer count kurang satu sampai 0 artinya sebanyak jumlah ask-nya kita cetak answernya adalah yes, no gitu. Karena tadi kalau misalnya jawabannya itu harusnya yes, yes, no, no, terbalik jadi no, no, yes, yes. Nah, karena kita sudah balik, jadinya kembali seperti yang seharusnya. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita sesuaikan saja sama input soal supaya sama. Oke, di sini 337 12 23 31. 3 3 7 1 2 2 3 3 1. Lalu as 33 cut 12, as 33 cut 12, as 12 cut 13, as 12 cut 13, as 12 cut 13, as 21 cut 23, as 21 cut 23, as 21 cut 23 ya. As 21 cut 23, lalu as 31. Satu. Oke, sesuai dengan permintaan soal. Yes, yes. Sesuai dengan contoh yang diberikan dari soal. Sesuai dengan contoh yang diberikan dari soal. Yes, yes. No, no. Berarti program sudah berjalan dengan baik. Sekian untuk pembahasan soal ini.